disertai oleh Tuhan. Segala kebutuhan telah Tuhan cukupi. Tuhan telah menjaga setiap langkah dan memberkati setiap rencana dan usaha yang telah kita lakukan. Dan pada pagi hari ini kalau kita boleh ada dalam rumah Tuhan, masih boleh bernafas, mari kita ingat akan semua kebaikan Tuhan, akan setiap anugerah yang Tuhan telah berikan dan yang akan bagi setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sungguhkah Tuhan, Allah kami yang hidup, Kau Allah yang maha kuasa, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami datang padamu ya Tuhan. Kalau mata jasmani kami telah melihat setiap perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Yesus. Maka biarlah mulut, lidah dan bibir kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Kau terlalu ajaib Yesus. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau Allah kami yang besar. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
puji, kita muliakan nama Tuhan. Sebab Dia Bapa kita yang baik. Bapakku, ini kami ya Tuhan. Di sini katakan ku percaya. Yes. Jiwa kami tenang di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau beri aku. Mari Tuhan katakan, ku nyanyi. Yes Lord. Kami rindu Kau Tuhan. Bertahta di atas pujian umat-Mu ya Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Kami tinggikan Kau ya Tuhan. Ku nyanyi, yes Lord Jesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami puji Kau Tuhan, nyanyi haleluya ya Yesus. Bahkan saat kami dalam kesesakan ya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang mampu dan sanggup memberikan kami kelegaan ya Yesus. Kami puji Kau Tuhan. Di hidup, mari kita puji nama Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang besar. Perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, besar kasih setia-Mu. Suara kami hanya bagi-Mu Tuhan, sungguh hanya bagi-Mu. Kami naikkan korban syukur kami, hanya bagi-Mu Tuhan.
ya Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Haleluya Yesus, Kau ajaib Tuhan. Kau besar ya Tuhan. Kau maha kuasa Yesus. Kami memuji Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji Oh Jesus. Ya Yesus. Mari lebih lagi sama Tuhan. Kami biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dibesarkan. Kami naikkan suara kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan. Memuji kebesaran. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Allah kita. Ajaib.
Kita berikan kemuliaan yang berilah bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau ya Tuhan, sebab Kau dahsyat bagi kami Yesus. Kaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kaulah sumber penghiburan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya Kau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami Yesus. Kaulah sumber jawaban dan pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di malam Tuhan, pujian yang umat-Mu naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya bahwa Roh Allah di tengah-tengah kita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu berikan yang terbaik. Rancangan indah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Haleluya. Katakan meskipun takku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, ku percaya. katakan yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan berikan kita yang terbaik. Boleh berikan tanganmu. Kita akan pujian sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan Pertolonganku datang darimu, Yesus, yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan
Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri lagi. Kita katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagi Haleluya Yesus. semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari puji Tuhan lebih lagi. Oh, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau pada hambanya kami persilakan. jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagi manusia tak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Bagi Allah tidak ada kata tidak mungkin. Semua yang mungkin bagi Engkau. Kalau Engkau yang menciptakan langit dan bumi, semua dijadikan karena firman. Semua jadi dan akan sangat baik, bahkan baik. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu semata-mata karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami gunakan dengan baik untuk bersekutu Bapa di surga. Dan diterimalah segala pujian penyembahan ini bagi satu dupa yang harum memenang Engkau. Dan pagi ini kami serahkan segala beban kami. Kami serahkan masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Dan kami pulang dapat kekuatan, jawaban mulai firman-Mu, pakai lidah hamba-Mu sebagai alat-Mu saja. Biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dan kami pulang dapat kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan Amin. Shalom. Shalom. Pada pagi yang cerah, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain, hanya ucapan syukur dan terima kasih kepada Dia. Kalau Dia hari ini kita masih berikan panjang umur, hari ini kita masih bisa ibadah, hari ini kita bisa bertemu dengan saudara kita, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjunjung tinggi akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya bangga kalau saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Hari saya menyampaikan firman Tuhan tetap dalam tema anak domba yang tidak bercela dari Kejadian 22 ayat 11 dan 13.
Dan kita tahu bahwa anak domba itu pada yang pertama itulah pribadi Yesus. Syarat anak domba yang harus dikorbankan, dia jantan, berumur setahun dan tidak bercelah, dan dikatakan sebagai yang tidak bercelah. Pribadi Yesus benar-benar pribadi yang tidak ada salah. Ya, di Hanas, Peksa, Kayafas, Pilatus, terus Herodes, yang terakhir Pilatus, dan semua katakan tidak ada salahnya. Aku tidak mendapatkan kesalahan, dia tidak layak harus disalib. Tapi manusia yang mengatakan Hosana, Hosana, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi orang yang sama itu salibkan Yesus, salibkan Yesus, dan Yesus harus disalib. Ya, salib itu dia bagaikan anak domba, keluh yang tidak berbicara, dia hanya diam saja. Ya, dia bagaikan domba yang keluh. Di kayu salib dikatakan dia, ya, satu pribadi, betul dia anak Allah. Yang kedua, betul dia orang benar. Jadi Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara layani, ada kesaksian kata dia benar-benar anak Allah. Yang kedua dikatakan dia orang benar. Kapan? Di waktu menderita. Bukan waktu senang atau disalib menderita. Justru di saat kita menderita dan suasananya mencekam ini. Di suasananya mencekam ini, orang melihat benar engkau anak Allah. Anak Allah, Yohanes 1 ayat 12 ya. Anak Allah, pribadi kita menunjukkan kesaksian benar-benar pribadi Kristus ada dalam hidup kita. Bahwa kita anak Allah yang memperhatikan. Kalau kita balik kepada keluarga, kasih kita kepada orang tua kita. Ya, cinta kita anak kepada orang tua kita. Dan itu nyata. Kapan? Di waktu membutuhkan uang. Tapi kasih kita kepada orang tua sedemikian rupa. Bagaimana ketika orang tua hidup? Ya, kita sebagai anak muda, sebagai anak memperhatikan orang tua. Nah, itu menunjukkan pribadi sebagai anak kepada orang tua. Dan saat ini pribadi Yesus sebagai anak dan Bapak sebagai Bapak, ya, dan kemanusiaannya, dan inilah anak yang kukasihi. Bahkan ketika Yesus katakan saat dia dan kemuliaan, ya, inilah anakku yang kukasihi. Ada suara dari surga. Dan yang kelima dikatakan di dalam penderitaan Yesus ada kata yang keluar dari mulut Yesus. Sebagaimana Lukas 23 ayat yang ke-34. Coba perhatikan LCD. Lukas 23 ayat yang 34 yang berkata demikian. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Yesus ini perkataan yang luar biasa. Yang harus menjadi contoh teladan buat kita. Di saat penderitaan, di saat mesengsara, di saat dalam keadaan tubuh yang hancur. Ya, nanti kalau saudara diizinkan Tuhan ya, pergilah ke Israel. Ya, tapi tahun ini nggak mungkin ya. Ya, di sana tempat aku bagaimana penderitaan Yesus turunin. Ketika saya menangis. Dan kami rombongan semua menangis dan berdoa. Bagaimana penderitaan Yesus. Dan Alkitab menulis dalam Yesaya 52 ayat 14. Tubuhnya tidak, mukanya tidak seperti manusia. Ya, menderita. Dia menderita. Dia sengsara. Bahkan Yesaya menulis tidak ada tubuhnya perlu dipukulkan hancur 40 kali. Bukan cambuk yang biasa. Cambuk ada pengaitnya. Begitu ceter. Tubuhnya tercabik-cabik. Darah mengucur. Darah yang mengucur. Dan ketika darahnya mengucur, tubuhnya bahkan dikatakan jubahnya diundi. Artinya Yesus bagaikan seperti ditelanjangi.
dipermalukan. Semua murid-muridnya murid yang katanya pemberani Petrus, ternyata dia menyangkal Yesus sebagai manusia. Dia dalam kemanusiaan, dia punya perasaan, dia punya harga diri. Dia manusia 100% dan dia Allah 100%. Dia tinggalkan kealahnya dan sebagai manusia dia punya perasaan, dia punya harga diri di dalam penderitaan dan tubuhnya hancur. Bapa, ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang diperbuat. Gak gampang berkata dalam mulut kita ketika berkata ampuni suami saya, ampuni istri saya, ampuni anak saya, ampuni yang lain yang menyinggung perasaan kita. Pasti itu gak bisa lari. Daging emasnya cek gitu. Wah, lu gak tahu gue Eporus. Gue gak tahu. Buang. Harus belajar seperti Yesus. Belajar seperti ampuni suami saya. Kalau misalnya istri kita ya atau suami kita melakukan yang tidak baik, selalu berkata ampuni. Karena hati yang penuh pengampunan penting. Lewat pengampuan, ketika kita mengampuni, damai, sejahtera dan turun dalam rumah tangganya. Itu pasti. Damai, sejahtera turun dalam rumah tangga. Surga yang kecil, saudara nikmati. Gak usah ingin bicara surganya akan datang di rumah tangga. Tenang, sekalipun sederhana, sekalipun rumah ngontrak ada masalah, sekalipun makan yang sederhana, tapi damai sejahtera karena Tuhan ada di rumah tangga saudara. Indahnya berumah tangga yang indah. Yang keenam, karena pesta firman Tuhan, apa yang keenam? Yang keenam itulah hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Oke, kita pesta firman Tuhan. Besok tak terasa ya, negara kita menikmati kemerdekaan 75 tahun besok ya, 75 tahun negara kita menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan yang didapat bukan diberi, tidak ya, tidak. Di sini banyak bapak guru, ibu guru, pengalaman, bahkan pensiunan, bahkan guru. Kemerdekaan yang didapat oleh bangsa kita Indonesia bukan diberi cuma-cuma seperti di Singapura oleh Inggris, tapi didapati dengan darah para pahlawan yang gigih merebut kemerdekaan dari gambar merah putih birunya serebet. 3 merah putih itu tanda bendera bangsa kita Indonesia ya. Mereka mendapatkan suatu perjuangan yang luar biasa, darah tertumpah dan luar biasa. Kalau saudara, karena saya lahir tahun 50 nggak tahu bagaimana darah yang para pahlawan yang gugur di medan laga untuk menikmati kemerdekaan. Maka sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia, besok dihimbau jam 10.17 menit, selama 3 menit ada mengheningkan cipta, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Warga negara yang baik secara jasmani kita harus menjunjung tinggi sebagai warga negara yang baik. Maka Roma 13 ayat 4 memperhatikan apa yang diperintahkan oleh protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Perhatikan baik demi kesehatan kita. Bagaimana Roma 13 ayat 4, demi kebaikan kita ya, demi kebaikan kita. Kita baik supaya apa? Kita menjadi anak yang sehat. Waktu perhatikan kesehatan dengan baik, maka besok diimbau 3 menit mengheningkan cipta, lepaskan aktivis lain, merenungkan
kasih Tuhan kepada tanah air kita Indonesia, merenungkan tentang pengorbanan mereka, dan hari ini kita juga diajak kembali untuk merenungkan tentang pribadi Kristus itulah darah, ya, menghargai darah Kristus, menghargai darah Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 26, 27, 29 dan 31. Ibrani pasal 10 ayat 26 dan ayat 27. Perhatikan firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ya, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Apa kebenaran? Pengetahuan tentang pribadi Kristus. Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Pribadi Kristus ada yang benar. Kita mengerti dia mati sebagai anak domba yang disembelih, dan Alkitab nulis dia benar. Sungguh dia anak Allah, dia benar. Bahkan Pilatus mengatakan dia benar. Pribadi Kristus mengerti tentang kebenaran tentang pribadi Yesus. Kita katakan sesudah memperoleh pengetahuan, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak ada lagi. Apa artinya? Tidak ada pengorbanan, tidak ada lagi korban penghapus dosa, tidak ada korban yang lain. Cukup hanya satu kali. Cukup hanya satu kali. Cukup hanya satu kali. Tidak untuk dua kali. Yesus mati di Golgota. Dan ingat, kalau kita bernakal hanya sekali saja, tubuhnya tirai terbelah dua dari atas sampai bawah. Cukup kemerdekaan yang kita dapat hanya satu kali. 17 Agustus 1945, bukan 48 atau 58 atau 2000, tidak. Cukup 17 Agustus 1945. Kemerdekaan kita yang kita nikmati dari bangsa kita melalui pengorbanan para jasa-jasa pahlawan. Demikian juga pada hari ini. Darah Kristus cukup sekali saja. Bukan dua kali, cukup di Golgota. Darahnya tercurah. Darahnya tercurah. Tapi kalau kita sengaja, ya, sengaja hati menghina, darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Maka saya lewat mimbar ini, hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Kalau hari ini kita, besok kita meringati 17 Agustus, kita hargai darah para penjasa pahlawan. Gak ada kemerdekaan, berebut kemerdekaan, Jakarta merdeka. Tidak. Sekali merdeka tetap merdeka. Gak ada yang untuk diulang lagi. Maka hargai. Maka melalui merah, putih, biru. Biru dibuang, tinggal merah, putih. Itulah bendera bangsa kita Indonesia. Bendera tanah air Indonesia yang kita cintai. Amin. Saudara perhatikan, ketika seorang mendapatkan juara, satu kemenangan, dia cium bendera merah putih dan air mata menetes. Saudara perhatikan, dia bangga dengan bendera Indonesia. Dia bangga dengan bendera merah putih. Bangga merah putih, karena merah putih dapat bukan sekedar pemberian, bukan. Demikian juga kita yang hadir. Kita menghargai darah Kristus. Kita menjunjung tinggi darah Kristus. Kita menghargai darah Kristus. Jangan kita sengaja jauhkan Tuhan, tapi menghargai darah Kristus. Pengorbanan darah Kristus. Darah Kristus. Kenapa? Saudara perhatikan, ketika Yesus di kayu salib, tangan kiri kanan, kaki, tangan kiri keluar darah, tangan kanan keluar darah. Luka yang pertama, luka yang kedua, keluar darah. Tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, ada tanda darah.
atau luka yang keempat, yang terakhir. Tusuk oleh pasukan keluarga, darah dan air. Lahirlah gereja. Sebagaimana seorang wanita mau melahirkan keluar darah dan air. Lahir seorang manusia. Lahirlah gereja lewat pengorbanan yang kelima. Itulah luka yang kelima. Lahirlah gereja. Dan Yesus katakan, aku diutus untuk bangsa Israel. Aku diutus bangsa Israel. Domba-dombaku yang hilang. Tapi karena bangsa Israel menolak salibkan Yesus, sehingga bangsa kafir, saudara saya ini, boleh diselamatkan. Maka kalau kita mengerti, hargai darah Kristus. Kita tidak menginjak-injak. Bahkan katakan ayat yang ke-27. Apa kata firman Tuhan ayat yang ke-27? Ayat yang ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Akan penghakiman dan api. Api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya ulangi. Tetapi yang adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Apa api mengerikan? Itulah neraka. Neraka, api yang mengerikan. Disitulah kita melihat bagaimana api yang mengerikan, yang siap menikmati, bukan saudara, jangan ya, satu pun, jangan. Karena melihat di sini api neraka. Neraka, di mana ulat-ulat itu tidak akan mati. Markus 9 ayat 46, 48. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Perhatikan ayat 48 juga sama. Di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dan tubuh manusia, ketika manusia mati, saudara perhatikan pernah keluar belatung atau ulat ya, belatung keluar dari hidung, ada keluar dari mulut. Saya nggak ngerti. Oh ternyata dalam manusia dan tubuh manusia ada belatung. Dan saat ketika kita jadi bangkai manusia, jadi bangkai manusia, kalau dia tidak dikubur keluar belatung. Dan Alkitab menulis bahwa ulat atau bangkai itu tidak akan mati dalam api. Kalau belatung nggak mati, manusia bukan saudara. Yang hina darah Kristus, yang hina darah Kristus, dia akan masuk neraka. Kenapa demikian? Saudara jujur, kita jangan praktek, jangan jauhkan Tuhan, jangan. Kalau menghina seseorang masih bisa enten, tapi kalau menghina bendera merah putih itu, waduh, ceritanya panjang. Kalau seorang menghina saya apa? Ngatain saya anjing, monyet, babi nggak masalah. Tapi kalau bendera merah putih diperlakukan yang tidak baik, hati-hati. Jangan ya, tapi jangan praktekkan. Jauhkan Tuhan, jauhkan. Hargai. Nah, waktu jelas. Yang ada kematian yang mengerikan. Alkitab menulis yang adalah kematian yang mengerikan. Itu dibakar orang-orang yang durhaka, bukan saudara, seorang yang setia. Alkitab menulis pasti, nggak bukan. Oh nggak mungkin, pasti. Sebagaimana orang menghina merah putih, pasti. Kita bicara yang tapi jangan praktik. Nah, maka kita sebagai orang yang menghargai darah Kristus, kita harus menjunjung tinggi. Sebagaimana pengorbanan yang kita, para jasa pahlawan yang berkorban untuk menikmati, mendapat kemerdekaan. Demikian juga Yesus mati di Golgota. Untuk apa? Membebaskan kita. Membebaskan kita dari api neraka. Kalau dia tidak mati,
siaplah kita masuk neraka semua. Sebab upah dosa dan neraka. Upah dosa neraka. Tapi dilanjutkan, kasih karunia hidup yang kekal. Amin. Roma 6 ayat 23, bisa baca ya. Ya. Kita bersyukur. Kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan main-main. Maka saya bangga dengan saudara. Saya menghargai kasih karunia. Nah, maka pada ayat 29 lebih tandas lagi. Roma 8 ayat Ibrani 10 ayat yang ke-29. Betapa lebih beratnya hukumannya harus dijatuhkan atas orang itu. Jangan saudara. Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguruskannya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Hukuman. Ya. Ini pasti. Ya. Pasti. Yang tidak menghargai darah Kristus. Najis darah perjanjian. Hargai darah Kristus dengan baik. Hargai darah Kristus dengan baik. Junjung tinggi dengan darah Kristus dengan baik. Jangan main-main. Saya nggak minta apa-apa di saudara. Saya nggak minta apa-apa di saudara. Ya, kalau saudara beri persembahan, beri dengan tulus. Jangan terpaksa. Hati yang tulus, hati yang rela. Soal 3 kali, 2 kali, nggak memberi pun nggak masalah. Tapi hati yang tulus. Saya merindukan kedatangan saudara yang tulus. Memberi yang tulus. Menghargai darah Kristus dengan tulus. Jangan karena pendeta, karena itu bukan. Darah yang kudus. Dan saya melihat pemain musik yang melayani Tuhan dengan tulus. Saya bangga. Saya lihat song leader, pemain singer melayani dengan tulus. Saya senang. Saya senang sekali. Karena mereka kasihnya begitu nyata. Dan saudara juga datang dengan hati yang tulus. Menjunjung tinggi. Jangan menginjak darah. Menganggap najis darah perjanjian. Jangan menghina roh kasih karunia. Anugerah yang Tuhan berikan. Hargai dengan baik. Maka pada ayat 31. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar. Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar. Kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Siapa yang bisa menolong saudara? Siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong saudara? Kalau dalam tangan Allah yang hidup. Allah yang saudara sembah hidup. Dia bukan Allah yang mati. Hidup. Ya. Hargai darah Kristus. Junjung tinggi merah putih bangsa kita Indonesia. Bukan saudara, orang itu menghina merah putih. Siapa yang akan menolong? Siapa yang akan menolong? Dia harus tanggung jawab. Apalagi tangan Tuhan yang hidup. Jangan sekali-sekali menghina darah Kristus. Hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Junjung darah Kristus dengan baik. Mengapa kita harus menghargai darah Kristus? Ini menentukan tentang keselamatan. Dalam Yosua pasal 2. Singkat saja cerita ya. Yosua pasal 2. Ayat 17 sampai ayat 21. Saudara perhatikan. Yosua pasal 2 ayat 17 sampai 21. Kedua orang itu berkata banyak, kami akan bebas dari sumpah kami kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Teruskan sampai 21. Sesungguhnya apabila kami masuk negeri ini haruslah tali, perhatikan, tali dari benang kemisi, perhatikan, tali dari benang kemisi ini akan kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kumpulkanlah di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri kamu menanggung akibatnya. Kalau darah yang tertumpah dan kami tidak bersalah, perhatikan. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencenderainya, kamilah akan menanggung akibat pertumpahan darah. Perhatikan. Teruskan. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kusuruh kepadamu kepada Tuhan. Matius 1 cepat sedikit.
Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kami katakan, demi yang akan terjadi. Setelah lepaskannya orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kemisi pada jendela. Tali kemisi ini warna merah, ditaruh di atas jendela, ya, sangkut dengan jendela. Dan kedua pengintai itu ketika masuk negeri atau kota Yeriko, kalau tidak salah ya, luasnya hanya 3 km kalau tidak salah. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan ke Israel kita sempat makan. Di situ ada tempat khusus, ya, tempat Yeriko yang dirobohkan. Tidak salah 3 hektar kalau nggak salah, 3 hektar. Kalau nggak salah ya. Nah, ini saat itu Yeriko akan dirobohkan dan Yosua ngirim 2 orang intai dulu spy gitu ya. Tak sampai di rumah Rahab, dan wanita itu menyembunyikan kedua pengintai itu, maka kedua pengintai itu tidak bisa ditangkap, dan kedua pengintai itu berkata, "Hei Rahab, taruh benang merah misi itu jendela, keluargamu, ayahmu, bapakmu semua kumpul dalam rumahmu, taruh tanda benang kemisi itu. Tapi syaratnya, kalau keluar dari rumah, lepas tanggung jawab. Keluar dari rumah, lepas tanggung jawab. Tapi kalau ada benang kemisi, tetap dari rumahmu. Semua dalam pelindungan saya. Saya akan jamin, engkau tidak akan mati. Kalau benang merah itu ada, dan kau tetap ada di dalam rumah, tidak keluar. Dan pasal yang ke-6 ayat 2 sampai 28. Yosua pasal 6 ayat 22 sampai 28. Di mana saat itu, ya, pengintai negeri itu masuk ke dalam, singkat saja waktunya. Nah, dikatakan benang kemisi, terbebas. Yeriko dihancurkan, habis. Tapi keluarga Rahab, ayah dan ibunya, dia terhindar daripada maut. Kenapa? Ada tanda benang merah atau tanda darah. Tanda darah yang ada dalam rumahnya. Maka mereka terbebas daripada maut. Rahab, bukan saja Rahab, ayah ibunya, keluarganya masuk dalam rumahnya. Ada tanda darah. Ada tanda darah. Kemisi atau benang kemisi. Ya, mereka diselamatkan. Apa tanda darah? Keselamatan hanya melalui darah Kristus. Terhindar daripada maut. Maka saya sering himbau, hargai darah Kristus. Lewat perjamuan suci, ada darah Kristus. Bagian imun dalam tubuh kita. Kenapa? Jika Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Dan Yohanes pasal 6 ayat 56. Maka perjamuan suci, kalau dalam aku dalam engkau, bersekutu yang rapat dengan dia. Ada pembelaan, ada pelindungan Tuhan yang kita akan nikmati. Tapi syaratnya, hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Kalau gitu kita nggak perlu perhatikan protokol kesehatan. Salah. Ya, ingat. Roma 13 ayat 1. Dia pemerintah wakil Allah. Ayat 4. Demi kebaikan kita. Perhatikan 3M. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Perhatikan demi kesehatan kita. Ya, lekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa, bersekutu. Dan yang ketiga, jaga kesehatan. Ya, kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Sebagaimana Roma 8 ayat 31. Perhatikan. Roma 8 ayat 31 yang berkata demikian. Roma 8 ayat 31. Sebab kita, apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau perhatikan perikopnya, keyakinan iman. Temanya gitu ya, perikop tentang siapakah yang akan melawan kita?
Artinya pembelaan Tuhan akan nyata hidup saudara. Apa yang saudara khawatirkan? Apa saudara cemaskan dengan bingungan hidup ini? Kalau saudara sudah mempraktikkan dengan baik, perhatikan saya katakan, jaga kesehatan, perhatikan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Perintah pemerintah. Yang keempat, saya tambahkan, jaga kesehatan. Makan vitamin C, D, tidur yang benar. Ya, jangan begadang, jaga kesehatan. Usia, gunakan hikmat dari Tuhan. Cukup cari berkat, sudah pulang ke rumah. Cukup berkat, pulang ke rumah. Selesai, jangan, enggak, mumpung masih siang, masih matahari belum tenggelam, baru jam 12 malam, belum pagi. Jaga kesehatan. Lekat dengan Tuhan yang keempat. Ketiga, lekat dengan Tuhan. Banyak doa. Lekat dengan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Ada pembelaan Tuhan. Kita percaya. Imun yang Tuhan berikan lebih dahsyat. Ada kekuatan supaya dia membela. Kata-kata iman bukan kata-kata positif. Tapi firman Allah kata Tuhan akan membela kita. Bahkan segala kebutuhan saudara. Dia sudah siapkan. Roma 8 ayat 32. Cepat sedikit. Roma 8 ayat 32. Iya. Atau bapak yang tidak menyayangkan anaknya atau Yesus sendiri. Atau putranya. Tetapi yang menyerahkannya bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, semua akan indah. Kalau kita bersama dengan Tuhan, semua akan beres. Apa yang saudara khawatirkan pagi ini? Apa yang saudara cemaskan hari ini? Apa yang saudara bingungkan hari ini? Dia yang sudah berkorban di jauh juta. Dia berikan hidupnya. Semua diberikan. Apa artinya dengan urusan kebutuhan jasmani? Terlalu kecil. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Dia berikan hidupnya. Buat saudara dan saya. Apa artinya kebutuhan jasmani saudara? Apa ini kebutuhan saudara? Tuhan sudah siapkan. Jangan saudara khawatir. Nanti bagaimana ke depan? Bagaimana masa depan saya? Negara begitu memperhatikan bangsanya atau rakyatnya. 31 triliun diberikan kepada yang gajinya 5 juta ke bawah. Bantuan BLT 600 ribu. Ya, dah 2 kali 1,2. Tambah lagi gaji yang ke-13. Apa kurang? Bapak Simanjuntak? Cukup. Apakah pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya? Memperhatikan. Pemerintah memperhatikan. Apalagi Tuhan. Dia lebih dari pemerintah yang memperhatikan. Saudara dan saya lebih. Dia tahu kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu beban saudara. Dia tahu air mata saudara. Dia tahu pekerjaan saudara. Dia tahu rumah hidup saudara yang saudara hadapi. Burung dara dia pelihara. Dia juga pelihara buat saudara semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Musik sayu-sayu. Nyanyikan pujian ini. Dia peliharaku, dia peliharaku. Tapi musik saja. Saya sedang merenungkan kembali firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Hargai darah Kristus. Mari kita renungkan firman-Nya. Mari kita merenungkan kembali firman-Nya. Darah yang tertumpah. Darah yang suci. Darah yang kudus. Darah yang tidak cacat celah. Renungkan firman-Nya.
musik sayup-sayup dia peliharaku. Nyanyikan lagu dengan lembut sekali, singer saja, lembut sekali. Haraku, lembut saja, lembut. Saudara merenungkan firman, saudara gak usah nyanyi. Saudara renungkan kembali firman-Nya. Darah, darah, darah. Saudara, saya izinkan saudara berdoa pribadi lepas pribadi. Apa yang jadi kebutuhan saudara? Apa yang jadi pergumulan saudara? Apa yang jadi beban saudara? Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Katakan kepada dia. Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Katakan kepada dia pada pagi hari ini. Bapa, Engkau lihat tetesan air mata. Engkau lihat jeritan hati mereka, Bapa. Engkau tahu beban mereka, Bapa. Bapa, Bapa, Engkau melihat beban mereka. Engkau lihat masalah mereka. Engkau Allah yang peduli. Engkau dahsyat, Bapa. Engkau memberikan anak mata wayang demi pengorbanan buat kami, Bapa. Terlalu kecil bagi Engkau, Tuhan. Bapa, terlalu kecil bagi Engkau. Apa kebutuhan mereka yang mereka akan bekerja, berdagang, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha mereka. Berkati pergumulan mereka, Bapa. Bapa, Engkau tahu mereka yang hadir. Engkau besok harus bekerja. Besok harus berdagang. Mungkin berdagang, kerja keliling atau dagang keliling. Engkau Allah yang peduli. Lindungi mereka. Jauhkan dari penyakit. Jauhkan dari virus corona. Lindungi sepanjang perjalanan hidup mereka. Atau bekerja di kantor, atau bekerja. Hikmat Kau berikan buat mereka semua. Sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Dan kembalikan pada minggu depan dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sisinya kedua sebentar. Sertai mereka, mereka yang tidak ikut pagi. Sisinya pertama, ikutnya kedua. Berjalan dengan sempurna. Dan segala persembahannya dibutuhkan bagi Engkau. Mereka memberi dengan hati yang tulus. Dia memberi dengan cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita akan naikkan doa syafaat. Nanti Bapak manjung tampil ke depan. Naikkan doa syafaat, tolong mic-nya berikan. Kita naikkan doa syafaat buat bangsa kita Indonesia. Kita berdoa syafaat buat negara kita Indonesia. Wiyara masih kalama takalama. Oh haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Yang menyertai hidup kami Tuhan. Pada saat ini Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Bapa Allah yang telah kami percayakan dalam setiap denyut kehidupan kami Tuhan. Kami sujud di hadapan Tuhan karena pada saat ini Tuhan masih Engkau berikan kepada kami Tuhan di tempat kebaktian kami yang kudus, berbakti kepada Tuhan, memuliakan meninggikan Engkau Bapa. Karena Kau Bapa yang telah menolong kehidupan kami Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan, kami tahu dunia mencekam. Karena Tuhan Yesus, hama
COVID ini Tuhan Yesus. Tetapi darah Yesus yang telah tercurah. Tubuhmu Tuhan yang telah terpaku. Memberikan keselamatan bagi kami Bapa di surga. Walaupun dalam hidup ini Tuhan, tantangan demi tantangan datang kepada hidup kami Bapa di surga. Kami melihat Tuhan, begitu banyak yang menderita pada saat ini. Ada yang sudah tidak bekerja. Ada yang tidak dapat makan Bapa di surga. Berusaha mereka merampok. Berusaha mereka membunuh orang. Karena mereka tidak makan Tuhan. Karena ekonomi negara kami Tuhan Yesus sekarang maupun dunia ini memperhatikan Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Kami ada di sini Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di sini Bapa di surga. Sampai saat ini Tuhan kami percaya. Engkau tetap Tuhan teguh di dalam kepercayaan kami Bapa di surga. Bukan seperti Petrus di mana Yesus tersalib, engkau salah satu murid daripada Yesus. Dia tidak membela Yesus, saya bukan muridnya. Saat ini pun Tuhan kami percaya Yesus, engkau akan menyelamatkan semua jemaat Batu Karang. Engkau menyelamatkan semua Bapa di surga yang hadir pada saat ini. Kami merasakan begitu indah Tuhan mengikut Tuhan. Hamba Tuhan di tempat ini setiap pagi jam 6 memberitakan firman Tuhan agar kami tetap setia, kami tetap tekun mengikut Tuhan. Saya mengikuti tiap pagi. Begitu firman Tuhan itu indah. Karena kami tahu itulah keselamatan bagi kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu ini hidup bagi kami Bapa di surga. Oleh karena itu berkatilah hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Beserta Ibu Gembala Bapa di surga Tuhan. Agar mereka Bapa di surga setia Tuhan. Memberitakan kebenaran. Memberitakan Bapa di sorga untuk Tuhan Yesus kami tetap konsekuen mengikut Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, pada kebaktian kami ini Tuhan, seberapapun yang hadir pada gelombang pertama ini Tuhan, Tuhanlah memberkati. Demikian juga gelombang yang kedua dan kebaktian yang ketiga, Tuhan akan memberkati Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami teringat bangsa kami pada saat ini Tuhan. 75 tahun telah merdeka. Kami tahu dalam perjuangan yang 75 tahun ini Bapa di surga. Pada saat ini Bapa mereka sudah berjiwa keras untuk menyelamatkan Tuhan Yesus negara kami ini Tuhan. Karena peristiwa COVID yang selama merajalela di negara kami Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa di hadapan Tuhan. Engkau tumpangkan tangan-Mu Bapa di surga. Kepada presiden dan wakil presiden. Kepada menteri-menteri kami Tuhan. Bahkan pejabat-pejabat yang lain. Mulai dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Agar negara kami ini Tuhan bisa Tuhan terhindar daripada kesulitan bahkan penyakit yang merajalela ini Bapa di surga. Allahku yang baik, Tuhan yang kami sembah. Kami percaya di tahun yang telah tua negara kami ini Bapa, Tuhan selalu memberkati Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih Tuhan yang kami sembah. Puji Tuhan, terpujilah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah dengar doa sahabat mereka dan hamba. Dan sebentar kami hendak bisa menyelamat. Agar kami dengan selamat dan kembali
ulang tahun pada minggu ini, Kau berikan panjang umur, Kau juga berkati apa di kebutuhan mereka. Istimewa pada hari ini, ingatkan isi bagi Ibu Gaul dan anaknya. Tuhan, yang ulang tahun juga Kau berkati yang lain-lain. Dan besok ulang tahun pernikahan buat Lena, bahkan Husin yang saat ini ada di Batam yang ke-24. Engkau campur tangan dan memberkatinya. Dan kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan saat juga kami akan lengkapi ibadah dengan persembahan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan cinta, tidak motivasi lain, lebih pada Tuhan. Kami memberi dengan sukarela dan juga boleh membalikan hak milikmu. Dan ucapan syukur kepada Tuhan. Semua dilakukan dengan cinta, dengan kasih, orang yang nabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, besok kami akan bekerja, besok kami akan berdagang. Engkau sudah memberkati firman-Mu, Engkau juga memberkati perkara-perkara jasmani apa yang menjadi kebutuhan kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Dan kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus yang cinta Dia, katakan amin. Tuhan memberkati. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face.